A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi ajhir ala jahri qalbi sultan la ilaha illallah wa haqqiq batini bihaqati la ilaha illallah wahfadni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ushhida ghayra af'alika wa sifatika bi nuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya di YouTube, di channel saya, yakni Arif Billah Channel. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang mana pesan-pesan tentang keilmuan atau tentang pemahaman pada pemahaman hakikat dan ma'rifat, bukan sekedar pemahaman secara syariat saja, tetapi pemahaman yang lebih dalam, yang lebih detail secara hukum, hakikat dan ma'rifatnya. Karena pemahaman secara syariat itu semata-mata pemahaman luaran, tidak mampu menembus atau memahami detail-detail secara kerohanian atau kebatinan, yang mana di dalam agama Islam sangat dianjurkan untuk mempelajari ilmu lahir dan ilmu batin, atau secara religiusnya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Untuk itu di sini saya pribadi menyempatkan diri untuk menyampaikan wejangan-wejangan berupa pemahaman tentang keilmuan di dalam agama Islam. Islam itu adalah selamat. Islam itu adalah keselamatan. Agama itu adalah suatu yang dipercaya, suatu metode atau paham yang mana bisa memprioritaskan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Agama adalah sarana untuk kita beribadah sebagaimana keyakinan yang diajarkan menurut agama itu sendiri. Jadi agama adalah ibarat perahu yang akan kita tumpangi, yang bisa membawa kita ke suatu tujuan, yang mana tujuan itu sudah pasti akan membawa kita ke tujuan yang indah
yang permai, yang membahagiakan. Begitu jugalah ibaratnya seperti agama. Agama adalah suatu sarana kita untuk menggapai kebahagiaan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, lahir dan batin. Bapak Ibu saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada, yang mana pada saat ini seluruh umat Islam, seluruh umat Muslim lagi dalam keadaan menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban yang disarankan, yang diperintahkan oleh Al-Quran, atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Inilah merupakan suatu perintah syariat, perintah agama Islam. Namun di dalam kita berpuasa secara syariat itu tentu ada makna-makna yang lebih dalam yang harus kita kaji, yang harus kita pahami tentunya. Karena puasa bukan hanya sekadar menahan diri dari makan minum, dari hal-hal yang dilarang secara fikih, secara hukum syariat di dalam menjalankan ibadah puasa secara syariat pula. Tentu ada suatu puasa yang lebih dalam maknanya di dalam pemahaman agama Islam secara kajian hakikat dan ma'rifatnya. Maka perlu untuk kita mengkajinya agar supaya puasa syariat kita lebih sempurna, lebih bernilai. Karena kalau hanya sekedar kita berpuasa secara syariat, maka jauh kemungkinan, tipis kemungkinan untuk bisa kita menggapai suatu keselamatan, kebahagiaan di akhirat nanti. Karena kunci dari kebahagiaan atau pencapaian suatu amalan di dalam amalan syariat, kuncinya adalah di dalam ilmu hakikat itu sendiri, atau di dalam kerohanian diri kita sendiri. Banyak sekali umat Islam, kaum muslimin yang belum memahami tentang ini, yakni tentang dirinya, diri rohaninya. Kebanyakan di antara umat muslim hanya baru sekedar memahami tentang diri jasmaninya saja, sementara diri rohaninya masih belum dikenalinya. Maka jika kita belum mempelajarinya, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa untuk memahaminya. Maka perlu untuk kita belajar tentang diri rohani kita sendiri kepada para ahli, kepada para kiai, kepada para guru-guru mursyid, guru-guru hakikat dan ma'rifat. Karena para guru-guru kita ini bertebaran di mana-mana, cuman terkadang kita saja yang tidak mau mencarinya. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, marilah kita senantiasa belajar tentang segala hal, baik belajar syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, untuk mencapai suatu kebahagiaan jasmani dan rohani, kebahagiaan dunia dan akhirat.
Semoga himbauan yang saya sampaikan ini bisa menggugah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, sehingga Bapak Ibu saudara-saudariku segera beranjak untuk segera mempelajari, mengkaji tentang hakikat diri, bukan hanya diri jasmani, tetapi lebih-lebih mengkaji hakikat diri rohani kita. Karena kita semua makhluk yang ada di alam semesta ini berasal dari yang rohani itu. Maka kepada disitulah, maka kesanalah, ke diri rohani itulah kita akan kembali. Jadi untuk bisa kembali kepada diri rohani, maka kita harus belajar tentang diri rohani itu pula. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menggugah hati pikiran Bapak Ibu saudara-saudariku untuk segera belajar tentang hakikat diri rohani. Karena hakikat diri rohani inilah yang sebenar-benarnya yang menanggung beban baik di alam dunia ini maupun di akhirat nanti. Bagaimana caranya, apa jalannya supaya diri jasmani dan diri rohani kita ini terbebas, terlepas dari azab, terlepas dari neraka, terlepas dari siksaan-siksaan secara jasmani ataupun rohani. Bagaimana caranya, apa jalannya agar supaya diri jasmani dan diri rohani kita selamat, sempurna, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada siksaan, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada timbangan, tanpa ada suatu apapun masalah ketika kita kembali kepadanya. Jadi kepulangan kita, pengembalian kita, diri jasmani kita dan rohani kita selamat sempurna sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini. Lahir dengan selamat, tidak ada gangguan. Lahir dalam keadaan suci. Dan begitu juga di saat kita lahir ke alam dunia ini, tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan. Kita lahir dalam keadaan suci, bersih, dan selamat. Dan begitu pula lah kita seharusnya bila kita akan kembali nanti kepada asal-usul kita, kita harus bisa selamat, suci, sempurna. Itulah sebenarnya yang sebenar-benarnya yang kita cari, keselamatan kita. Maka disitulah yang dimaksudkan, yang diartikan Islam, yang sebenar-benarnya Islam. Islam itu adalah selamat, agama selamat. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama, mewahyukan agama Islam kepada para nabi, para rasul, para anbiya, dan diwariskan dan diteruskan oleh para ulama, para aulia, para wali, para kekasih Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mari jangan bosan-bosan untuk mempelajari tentang jalan keselamatan kita atau jalan keislaman kita. Karena hakikat Islam adalah jalan keselamatan. Maka temuilah, raihlah keselamatan itu. Bukan hanya jasmani saja, tetapi raihlah keselamatan itu secara jasmani dan rohani pula. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video yang pendek ini. Simak terus video-video saya di channel di YouTube ini, di Arif Billah Channel. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, yusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.